Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan mempresentasikan mengenai statistik dan probabilitas pada data COVID-19. Oke, jadi untuk kelompoknya sendiri, yang pertama itu ada Sylvie Amanda, kemudian Nina Tri Oktaviani, Zahra Khalila, dan Dea Nabila. Baiklah, sekarang latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Yang pertama ada latar belakang. Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah menimbulkan dampak yang signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak pertama kali dilaporkan pada awal tahun 2020, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, analisis data COVID-19 menjadi sangat penting untuk memahami pola penyebaran, tingkat keparahan, dan efektivitas berbagai tindakan penanggulangan yang telah diambil. Selanjutnya, yang selanjutnya ada tujuan pembahasan. Makalah ini bertujuan untuk yang pertama ada menganalisis pola penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan data statistik. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat keparahan pandemi di Indonesia melalui analisis jumlah kasus, tingkat kematian, dan tingkat kesembuhan. Yang ketiga, menilai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, membuat prediksi perkembangan COVID-19 di Indonesia berdasarkan metode statistika dan probabilitas. Yang kelima, menyajikan data COVID-19 di Indonesia dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi pandemi. Lanjut. Yang ketiga, ada pola penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, analisis dimulai dengan melihat pola penyebaran COVID-19 di Indonesia dari Maret 2020. Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus harian dari waktu ke waktu. Pada awal Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19. Selama bulan-bulan berikutnya, terjadi fluktuasi jumlah kasus baru setiap harinya yang mencerminkan tingkat penyebaran yang variatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk memvisualisasikan pola penyebaran ini, grafik berikut dapat dibuat menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, ada grafik jumlah kasus harian. Grafik ini menunjukkan jumlah kasus baru setiap harinya dari bulan Maret 2020 hingga data terbaru yang tersedia. Dari grafik ini, kita dapat mengamati tren peningkatan atau penurunan jumlah kasus harian. Lalu yang kedua, ada grafik kasus kumulatif. Grafik ini menampilkan total jumlah kasus yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Ini membantu kita memahami seberapa cepat virus menyebar di populasi. Lanjut. Nah, baiklah, di sini terdapat dua grafik. Yang pertama yaitu grafik histogram dari total kasus bulan Maret hingga bulan Juni 2020 di Indonesia. Di sini terlihat total kasus di Indonesia pada bulan tersebut meningkat secara drastis hingga menyentuh angka 30.000 lebih kasus. Di sebelahnya ada grafik perbandingan antara total kasus dan kasus baru pada bulan Maret hingga bulan Juni 2020 di Indonesia. Di setiap pertambahan kasus baru, maka total kasus juga bertambah. Pada grafik ini juga menunjukkan perkembangan eh, kasus di Indonesia itu meningkat karena kasus barunya meningkat hingga hampir menyentuh angka 5.000 kasus. Selanjutnya, lalu di sini terdapat dua grafik pada kasus COVID-19 pada penderita yang berusia 70 tahun ke atas dan 65 tahun ke atas. Pada grafik ini terlihat bahwa kasus pada penderita yang berusia 65 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan kasus pada penderita 70 tahun ke atas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tingkat keparahan pandemi.
Analisis tingkat keparahan pandemi mencakup beberapa indikator penting seperti jumlah total kasus, tingkat kematian, dan tingkat kesembuhan. Lalu yang pertama yaitu ada tingkat kematian. Ini dihitung sebagai persentase dari jumlah total kematian terhadap jumlah total kasus. Data menunjukkan bagaimana tingkat kematian berubah seiring waktu dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa mematikan virus ini di Indonesia. Lalu kedua adalah tingkat kesembuhan. Ini dihitung sebagai persentase dari jumlah total kasus yang sembuh. Tingkat kesembuhan ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penanganan medis dan perawatan yang diberikan kepada pasien COVID-19. Lalu di sini berikut total dari kasus pandemi COVID-19. Yang pertama adalah rata-rata kasus baru pada bulan Maret, yaitu sekitar 50,93. Lalu di sini rata-rata kasus pada bulan April yaitu sekitar 286,3 dan rata-rata kasus baru pada bulan Mei yaitu sekitar 527,58. Nah, berikut grafik total kasus dari bulan Maret yaitu dari tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 30 Maret 2020. Nah, dari sini kita tahu dari bulan Maret, dari tanggal 2 hingga 31 mengalami peningkatan yang drastis. Lalu berikutnya di sini ada total kasus pada bulan April 2020. Dari tanggal 1 April hingga 29 April 2020 terdapat dari awal angkanya 1.677 hingga 9.771. Lalu di sampingnya ada total kasus pada bulan Mei yang dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei 2020 yang awalnya dari angka 10.000 sampai mencapai 25.000 total kasus. Baik, untuk presentasinya berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pandemi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perkembangan pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Yang pertama itu ada usia populasi, yaitu data menunjukkan presentasi populasi yang berusia 65 tahun ke atas dan 70 tahun ke atas. Kelompok usia ini lebih rentan terhadap komplikasi yang serius akibat COVID-19. Kemudian ada kondisi kesehatan. Faktor lain yang mempengaruhi termasuk prevalensi merokok, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan juga jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Data ini membantu memahami kesiapan dan kemampuan sistem kesehatan dalam menangani pandemi. Kemudian ada prediksi perkembangan COVID-19. Untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri dapat dilakukan menggunakan berbagai model statistika dan probabilitas. Jadi metode ini memungkinkan kita untuk memperkirakan jumlah kasus di masa depan berdasarkan tren historis dan faktor-faktor yang relevan. Yang pertama itu ada model regresi, yang kita dapat memprediksi jumlah baru berdasarkan data historis. Kemudian ada model pertumbuhan eksponensial, yaitu model ini berguna untuk menggambarkan fase awal penyebaran virus ketika jumlah kasus meningkat dengan cepat. Jadi kesimpulannya, analisis data COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sejak Maret 2020 dengan pola penyebaran yang bervariasi. Tingkat kesembuhan yang tinggi mencerminkan efektivitas penanganan medis, meskipun tingkat kematian tetap menjadi perhatian. Faktor usia, prevalensi merokok, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan juga jumlah tempat tidur di rumah sakit mempengaruhi perkembangan pandemi ini. Dengan kelompok usia lanjut juga lebih rentan. Prediksi kasus masa depan menggunakan modal statistik membantu proyeksi tren dan visualisasi data dengan Excel mempermudah pemahaman dan juga komunikasi. Oke, baiklah, kurang lebih itu saja dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.